Selamat malam dan selamat bergabung dalam ibadah Pelkat PKP Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kiranya ibadah kita hari ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman saat ini dalam ibadah adalah Bapak Pendeta Charles J. Manuputi. Mari jemaat, mari ibu-ibu yang kekasih Tuhan, mari kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan himne Pelkat PKP, bait yang pertama sampai yang ketiga. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya, kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersemarak bersahaja saleh tabaluhur budi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan, bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Dengan tetap berdiri, mari kita menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat bait yang pertama dan yang ketiga.
Mari kita masuk dalam doa pembukaan, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia, termasuk di dalamnya kami sebagai persekutuan kaum perempuan yang percaya sungguh, bersyukur atas bumi yang Allah berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami memohon dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya jadi dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Ibu-ibu, mari kita masuk dalam Mazmur berbalasan. Masih tetap berdiri. Mazmur 24 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan, Dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan palsu, Dialah menerima berkat dari Tuhan. dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Sinar maha mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan pikiran dan hati kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, sumber hidup kami. Karena malam ini dalam kebersamaan Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan Jemaat GPIB Batra Kasih di Makassar ini, kami boleh ada di dalam peribadahan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa di surga, baik kami yang hadir dalam rumah Tuhan, maupun kami yang mengikuti dari rumah-rumah tangga kami masing-masing, kami mau belajar untuk dituntun, dibimbing, diarahkan oleh kuasa Roh Kudus dalam memberlakukan firman Tuhan di tengah-tengah hidup
dan panggilan kami sebagai kaum perempuan. Tuhan bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk membaca firman Tuhan berdasarkan panduan Sabda Bina Umat pada hari ini. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Imamat 19 ayat 32 hingga ayat yang ke-34 yang menyatakan, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, kaum perempuan GPIB yang Tuhan cintai, selamat malam. Senang rasanya bisa kembali ada dalam kebersamaan dengan Pelkat PKP dalam ibadah rutin yang pada bulan ini dilaksanakan pada hari ini di tengah-tengah minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu penghayatan akan kesengsaraan Kristus dalam misinya untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita. Bacaan hari ini masih berkaitan dengan bacaan pada hari Minggu, hari Senin, dan pada ibadah yang dilaksanakan di rumah-rumah tangga kita, dalam saat teduh, dalam ibadah keluarga di hari Senin dan tadi pagi. Kita belajar bagaimana firman Tuhan ini mengajarkan dan mengarahkan kita semua sebagai umat untuk hidup dalam kekudusan. Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang kudus. Saudara-saudaraku, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kekudusan tidak hanya terkait dengan sikap hidup. Kekudusan tidak hanya terkait dengan jenis konsumsi makanan yang kita makan. Kekudusan tidak hanya berbicara tentang moralitas, tapi kekudusan yang diinginkan Allah dilakukan oleh umatnya, Israel dan juga tentunya saya dan saudara, adalah kekudusan yang dibangun dalam kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan, tetapi mendapatkan kesempatan untuk hidup dalam iman, dalam penebusan, dalam karya keselamatan Tuhan. Tanpa kesadaran itu, tidak akan pernah terjadi dan tercipta pola-pola kehidupan yang kudus dalam hidup kita sebagai umat Allah. Kekudusan, kalau kita baca dari ayat 1
dalam bacaan hari Minggu sampai ayat 37, maka saudara akan menemukan ada banyak sekali catatan-catatan yang Tuhan beri kepada Israel untuk mereka lakukan dalam hidup sebagai umat Tuhan. Janganlah kamu hidup di dalam kebohongan, dusta, dan tipu. Janganlah kamu menindas sesamamu. Janganlah engkau hidup di dalam keadaan yang tidak dikehendaki Allah. Ada banyak sekali catatannya. Ibu-ibu bisa baca itu nanti di rumah. Dalam bacaan hari ini, dalam ibadah ini saja ada beberapa catatan. Yang pertama, dikatakan dalam ayat yang ke-32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Dalam sebuah bis kota, satu saat naik seorang nenek yang sudah tua, pakai tongkat, jalan terseok-seok, dan di dalam bis itu tidak ada tempat kosong baginya. Tiba-tiba ada seorang gadis kecil, dia berdiri dan dia katakan, "Nek, duduklah di kursiku." Nenek itu katakan, "Jangan cucu, biarlah anak yang duduk di sana." Anak itu bilang, "Kaki saya masih cukup kuat untuk berdiri sampai tujuanku." Tapi nenek dengan bantuan tongkat itu, maka dipastikan nenek sudah lemah. Duduklah. Anak ini berdiri terus sampai tujuannya. Dan suatu saat sang nenek datang ke rumahnya membawa sebuah hadiah kecil dengan ucapan, "Terimalah apa yang menjadi hakmu." Anak itu terbingung-bingung. Dia terheran-heran dan dia tidak paham dengan hadiah yang dibawa oleh nenek itu kepadanya. Lalu sebelum nenek itu pulang, dia katakan, "Cucuku, teruslah hidup untuk memberi tempatmu bagi orang lemah sepertiku. Karena pada saatnya, pada waktunya, engkau pun akan mengalami kebaikan orang lain saat engkau sudah tua." Saudara-saudaraku, ajaran ini mau mengajak umat Tuhan Israel untuk paham benar tentang bagaimana mereka menempatkan posisi dan kedudukan mereka di antara kaum sebangsanya. Dalam banyak catatan, selain kaum perempuan dan anak-anak, para lansia itu juga menjadi kelompok kelas 2 dalam masyarakat Yahudi. Mereka sering dimarginalkan, mereka sering dipinggirkan, mereka bukanlah orang-orang yang masuk dalam perhitungan kelompok patriarki ini. Bangsa yang mengedepankan dan yang menyanjung tinggi kedudukan laki-laki. Orang-orang tua tidak dihormati. Karena itu kalau ada hukum yang kelima disampaikan dalam Keluaran 20 maupun dalam Imamat 19 ayatnya yang ketiga, "Seganilah ibumu dan ayahmu, hormatilah ayah dan ibumu." Itu bukan hanya sekedar sebuah perintah,
Karena memang anak dilahirkan dari ayah dan ibunya, tapi dalam kehidupan masyarakat, kedudukan orang tua sangatlah tidak dihormati. Karena itu ungkapan yang dituliskan oleh narator kitab Imamat ayat 32 bagi kita malam ini jelas maksudnya. Berdirilah ketika ada orang ubanan di dekatmu. Hargai dan hormati dia. Beri mereka tempat yang terbaik. Dilanjutkan, engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Saudara lihat ya, penempatan kalimat hormati orang yang lebih tua itu kemudian dilanjutkan dengan harus takut akan Allah. Yang mau dikatakan adalah bahwa ketika seseorang itu memberikan hormat kepada seorang yang lebih tua dari dirinya, maka dia dipastikan melakukan itu karena dia takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan kepadanya karena dia tahu benar di mana kedudukannya, di mana kepatutannya, sehingga mindset, cara berpikir, pemahaman orang dibangun untuk mengerti bahwa rasa hormat, tunduk dan menyegani orang tua yang lebih tua atau orang tua atau orang-orang ubanan atau para lansia itu dilakukan karena takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saya harus katakan dengan jujur bahwa di beberapa jemaat yang saya layani ada satu persoalan soal etika yang menjadi hal yang mengganggu saya dalam kehidupan persekutuan. Dan ketika saya sampai di jemaat ini, maka concern saya pun tidak berubah untuk melihat, memperhatikan, menyoroti apa yang dilakukan oleh anak-anak muda kita dalam gereja ini. Para teruna-teruni, para peserta katekisan, para pemuda-pemudi gereja sekarang ini mulai menggeser dengan kesadaran mereka apa yang harus mereka lakukan sebagai anak dalam kehidupan di tengah keluarganya. Nilai-nilai etika, nilai-nilai kepatuhan, nilai-nilai untuk menghormati orang yang lebih tua semakin hari semakin tipis. Mereka lebih asik dengan satu benda kecil di genggamannya. Mereka lebih suka untuk berhubungan, bergaul dengan dunia yang sangat luas hanya dari sebuah handphone atau gadgetnya. Mereka sudah tidak lagi membangun relasi antar keluarga. Bahkan rasa hormat kepada ayah ibu, kepada papa mama, papi maminya, kepada orang-orang yang lebih tua darinya, itu pun ternampakkan dengan jelas. Bahkan rasa hormat kepada Tuhan juga mulai memudar ketika di dalam gedung-gedung gereja dan tempat ibadah mereka tidak mendengarkan firman Allah dengan baik, tapi sibuk dan asik dengan Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain itu. Karena itu saya selalu menjaga supaya bagian ini tidak diabaikan.
Saya selalu menjaga di dalam gereja di mana Tuhan mempercayakan saya untuk melayani supaya nilai-nilai itu tidak pudar. Ada 18 anak katekesasi dalam jemaat ini yang memang menjadi sorotan untuk dibentuk dengan baik agar mereka memiliki rasa hormat dan memiliki etika yang benar. Tetapi jujur juga buat ibu-ibu bahwa karakter yang dimiliki anak hari ini tidak terlepas dari apa yang mereka contohi dalam keluarganya. Itu sebabnya ayah dan ibu tidak hanya menuntut dihormati, disegani, dipatuhi, tapi berikanlah teladan, berikanlah contoh, dan jadilah panutan bagi anak-anak itu, agar etika dan karakter diri mereka itu terbentuk dalam kesadaran, dalam edukasi yang benar di tengah keluarganya. Ayat 33 dan 34 saudara perhatikan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Janganlah menindas sesamamu, apalagi dia orang asing, apalagi ia bukan sesukumu, apalagi ia tidak seiman denganmu, apalagi ia adalah bagian yang tidak masuk di dalam kriteria-kriteriamu. Yang mau dikatakan oleh firman ini adalah bahwa bangunlah kehidupan dalam relasi yang benar, relasi yang dapat menempatkan orang lain ada di dalam apresiasi yang terbaik. Kadang-kadang kita menganggap orang lain itu dalam perspektif yang kita bangun, saudara. Kalau bukan orang Ambon, tidak usah terlalu pusing. Kita lebih pentingkan yang Ambon-Ambon saja, karena lebih nyambung kalau bicara. Tapi istrinya tahu orang dari Sumatera, sudah Jo, sudah sudah biarkan. Nanti dia berkumpul sendiri dengan yang orang Batak sendiri. Tapi adiknya kawin sama orang Manado, tahu biar nanti dia tak kumpul sendiri dengan yang Manado. Kita kumpul saja yang orang Ambon saja. Ini hal-hal yang sepertinya sangat teknis, sangat tidak terlalu substantif. Tapi kalau itu dikerjakan dalam kesadaran Bapak Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, maka kita sebenarnya juga dalam kesadaran sedang mengkotak-kotakkan kehidupan ini dengan orang lain. Karena kita tahu dan kita merasa bahwa mereka tidak sama dengan kita, maka kita membuat blok yang tinggi. Bu Pendeta Santi Wangsir ini sahabat saya di Unhas. Kami belajar sama-sama tentang humaniora, tentang bagaimana membangun relasi manusia. Dan tidak terjadinya konflik antar kehidupan manusia, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Sebuah konflik itu pasti terjadi karena ada yang menentukan dia terjadi. Dan biasanya konflik-konflik internal, konflik-konflik yang terjadi antar masyarakat, antar kelompok dalam kehidupan ini, itu terjadi karena konsep berpikir kita adalah bahwa dia bukan sama dengan kita sehingga jauhi dia. Dia tidak seiman dengan kita, maka jangan taruh dia di dalam kelompok kita. Kalau dia ada di sini, dia bisa menjadi pemicu. Karena itu tidak hanya belajar tentang bagaimana menghindari konflik, tapi kami belajar bagaimana memanajemen konflik, bagaimana menata konflik yang terjadi.
Kekasihku, jangan berpikir bahwa dalam kehidupan keluarga tidak bisa terjadi hal-hal ini. Suami, istri, orang tua, anak, anak dengan anak bisa saja berkonflik karena mereka merasa kepentingannya berbeda. Sehingga saudaranya dianggap asing baginya. Papa mamanya dianggap kelompok asing yang tidak mengerti dengan kehendak dan keinginan anak. Orang tua menganggap anak sebagai orang asing dalam hidupnya, dalam keluarganya, karena tidak dengar-dengaran kepada apa yang diperintahkan orang tua. Maka firman Tuhan lanjutkan di ayat yang ke-34, ingatlah bahwa kamu juga dulu orang asing di tanah Mesir. Kamu tidak punya harga, tetapi kasihilah siapapun yang ada di antara kamu, bukan karena kamu mencari dan membangun zona aman supaya kamu diterima orang lain, tapi mengasihi karena kamu melakukannya untuk Tuhan Allahmu yang lebih dulu mengasihimu. Jadi bangunan relasi antar manusia dan antar Tuhan dan manusia itu menjadi catatan dalam perikop pasal 19 ini yang harus saya dan saudara lakukan dalam hidup kita. Untuk apa? Ayat 1 dari pasal ini bilang, katakan kepada bangsa itu, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Yang Tuhan mau dengan perintah-perintah itu adalah supaya kita menjadi kudus. Bukan supaya kita menjadi orang yang hebat dan tinggi hati. Bukan kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian mengatakan kepada orang lain, maaf kita tidak selevel, maaf kita tidak setara, minta maaf kita tidak sama memiliki strata di dalam kehidupan. Minta maaf. Golongan kita berbeda. Tapi ketika kita melakukan semua itu, maka Tuhan mau supaya kita menjadi kudus. Seperti Tuhan yang kudus, bukan karena Ia Tuhan, tapi karena Dia mau supaya umat yang beriman kepadanya memiliki karakternya, memiliki sifat, memiliki sikap, memiliki perilaku yang menjadikan hidup manusia-manusia itu berkat bagi orang lain. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku, marilah dalam persekutuan tidak ada yang di atas dan di bawah. Tidak ada yang lebih tinggi dan ada yang direndahkan. Dalam persekutuan sebagai umat Tuhan, kita semua adalah debu yang tidak berharga. Dalam kesadaran itu mari bangun relasi yang baik, benar dan bertanggung jawab. Dalam relasi yang dibangun dengan sesama akan berimplikasi pada relasi dengan Tuhan Allah. Atau kita balik. Dalam relasi yang bertanggung jawab dan takut pada Tuhan, maka dampaknya, konsekuensinya, relasi saya dan saudara dengan orang lain itu juga akan dibentuk dan terbentuk dalam ketulusan hati. Lepaskan topeng-topeng kita. Lepaskan sandiwara-sandiwara yang menjadi bagian dalam hidup manusia. Tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan dan sesama untuk terus menciptakan keadaan-keadaan hidup yang diperkenan Tuhan atas kita. Jadilah kaum perempuan gereja yang selalu hadir membawa kasih, perhatian, kepedulian bagi pelayanan Tuhan di dalam gerejanya.
Jadilah istri-istri yang selalu memberikan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita pada keluarga, pada suami, pada anak-anak, pada cucu-cucu kita. Jadilah kaum perempuan Kristiani yang benar-benar menjaga kehidupan ini untuk selalu ada di dalam jalan yang benar, agar apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita kedapatan menjadi manusia-manusia yang memiliki kekudusan di dalamnya. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakku apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah hatiku tenang teduh dekat kaki-Mu saja ku merebah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Mari kita bersyafaat bersama. Kita berdoa. Bapa, meteraikan firman-Mu bagi kami malam ini, agar kami tidak hanya mendengar, tidak hanya merenungkannya, tapi mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikuduskan melalui kematian dan kebangkitan Kristus atas kami. Ajar kami Tuhan untuk menghormati orang yang lebih tua, untuk memberikan tempat yang terbaik bagi mereka. Ajar kami untuk menghormati, bukan menindas sesama, apalagi mereka yang berbeda dengan kami, berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda keyakinan dan iman. Ajar kami untuk menghormati setiap keperbedaan yang kami alami dan tetap memberikan tempat yang terbaik dalam relasi dengan orang lain. Jangan biarkan kami hidup dalam pikiran-pikiran kami, Tuhan, yang selalu mengajak kami untuk melihat orang lain lebih rendah dari kami, yang menjustifikasi orang lain lebih hina dari kami, dan yang membuat relasi itu menjadi begitu terenggang dan jauh, karena kami selalu ada dalam kebanggaan bahwa tanpa kami tidak mungkin terjadi sesuatu dalam hidup bersama.
Bapa, didik kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, menjadi istri yang rendah hati, menjadi ibu yang rendah hati, menjadi kaum perempuan Kristiani yang rendah hati, agar dalam kerendahan hati kami Engkau ditinggikan, ya Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKP, Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, dalam melaksanakan program-program kerja dalam kebersamaan dengan pengurus-pengurus sektor pelayanan. Tuhan, berikan hikmat, berikanlah kami kebersamaan untuk membangun persekutuan Tuhan lewat Pelkat ini. Bukan berarti ketika kami menjadi pengurus di tingkat jemaat maka kami lebih hebat dari rekan-rekan sepelayanan yang ada di sektor-sektor pelayanan. Bapa, rendahkanlah seluruh keegoan kami, supaya kami boleh berjalan bersama dalam dekapan kasih Tuhan. Tuhan berkati, beri hikmat bagi seluruh pengurus di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, menyusun, merancang program-program kerja yang baru di tahun program 2022-2023. Kami berdoa untuk semua anggota Pelkat PKP di 12 sektor pelayanan yang ada. Tuhan memberkati agar seluruh kaum perempuan Tuhan di dalam jemaat ini boleh menjadi kaum perempuan yang senantiasa hadir membawa damai sejahtera bagi orang lain. Kaum perempuan yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam proses kehidupan, baik di dalam keluarga maupun dalam persekutuan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan, jamahlah saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh saat ini. Kami percaya Bapa, Engkaulah dokter dan tabib kami. Tuhan, sembuhkan, pulihkan, dan takhirkanlah saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam sukacita. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini hidup sendiri sebagai janda dan juga orang tua tunggal bagi anak-anak. Tuhan dampingi mereka. Tuhan berjalan bersama mereka. Mereka tidak akan merasa sendiri karena Engkau hadir menjadi bagian di dalam hidup dan kehidupan keluarga-keluarga terkasih kami. Kami berdoa untuk para lansia kami. Tuhan berkati dalam hari-hari tua mereka. Oma-oma kami, opa-opa kami, Tuhan berikanlah yang terbaik. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu agar dapat terus hadir membawa damai sejahtera Allah kepada seluruh bagian dalam hidup. Lewat pelayanan-pelayanan, lewat persekutuan, lewat kesaksian gereja, kami boleh Tuhan tempatkan untuk terus membagikan cahaya Kristus di tengah kegelapan dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk persidangan sinode tahunan yang sedang berjalan mulai kemarin, hari ini, dan esok. Tuhan berkati majelis sinode, Tuhan berkati 327 jemaat-jemaat GPIB yang ada dalam persidangan untuk merancang program-program kerja yang baru secara sinodal. Beri kami kemampuan untuk membawa gereja Tuhan GPIB ada di dalam tatanan yang terbaik
dimanapun GPIB ada dan berada. Kami berdoa Tuhan, berkati juga seluruh proses penata layanan jemaat ini ke depan. Engkaulah kepala kami, maka kami hanya berserah kepada kuasa dan kekuatan-Mu ya Tuhan, untuk menjadikan gereja-Mu saluran kasih dan berkat bagi orang lain. Kami mau berdoa untuk teman-teman pengurus yang melayani dalam ibadah malam ini, pemandu lagu, pianis, Ibu Megi yang akan memuji-Mu, juga ibu-ibu yang hadir secara luring maupun ibu-ibu yang ikut dalam ibadah secara virtual di rumah. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman multimedia, operator sound system, seluruh pegawai kantor gereja yang boleh terus ada untuk menopang dan mendukung pelayanan gereja-Mu. Tuhan, berkati kami semua, agar kami tidak lelah, kami tidak lemah, untuk terus berjalan dalam semangat Kristus untuk melakukan yang terbaik. Bapa, ampunkan dosa kami, karena tanpa pengampunan-Mu Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu. Inilah syukur dan doa yang kami naikkan, kami alaskan, kami dasarkan pada Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bu Megi Simaela akan memberikan kesaksian pujian. Silakan. Lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan, karuniai aku Roh Kudus-Mu
suci untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Karuniai aku Roh Kudus-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Ibu-ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah memelihara dan mencukupkan segala hal dalam hidup kita, dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang 9 ayat yang ke-7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 288 bait yang pertama dan yang kelima. Persembahan bawalah, ditebusnya
mari kita berdiri dan membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Maha Murah, kami yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah, ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta Pelkat yang disampaikan oleh Ketua Pelkat atau yang mewakilinya. Selamat malam, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kami dari pengurus Pelkat PKP mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Charles Manuputi yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan, juga dalam keluarganya. Terima kasih juga kepada Liturgis, Ibu Reni Bukit, pemandu lagu, Ibu Epin Sapulete, organis Saudara Alvin Pamo, Solois, Ibu Megi Ismaela, juga tim multimedia dan tim Satgas. Tuhan Yesus memberkati pelayanan semuanya. Ucapan terima kasih juga kepada ibu-ibu sekalian yang sudah boleh menyempatkan waktu dalam ibadah Pelkat PKP malam-malam ini, baik yang ada di rumah maupun dalam ruangan gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Pelkat PKP bulan depan itu pada bulan April tanggal 19. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah tersebut, baik luring maupun daring. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta Pelkat PKP. Ibu-ibu, mari berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Saudaraku,
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati Pelkat PKP Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, memberkati kita semua sebagai pengurus dan anggota dari saat ini sampai selama-lamanya.